Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 6 ayat 40, di sini dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan dikatakan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kata dibangkitkan pada akhir zaman ini hanya kita bisa temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa menemukan dalam agama manapun kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak hanya rohnya pergi ke surga, tapi juga nanti pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang kembali, itulah yang namanya akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang yang sudah mati, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan, akan memperoleh tubuh kemuliaan. Itu berarti kita tidak akan mati selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian, maka kita juga orang-orang yang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kira-kira bagaimana peristiwa terjadinya kebangkitan orang-orang percaya? Nah, kalau kita melihat di kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi di sini dikatakan ketika orang-orang yang kita kasihi yang percaya kepada Tuhan meninggal, kita bisa berduka cita, kita bisa bersedih, kita bisa menangis, tetapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai berduka cita seolah-olah tidak ada pengharapan. Jangan seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan bahwa mereka akan binasa. Nah, kita orang Kristen, ketika kita meninggal, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita tidak meninggal selama-lamanya, tidak mati selama-lamanya. Akan ada pengharapan, yaitu kebangkitan bagi orang-orang percaya. Jadi boleh berduka cita, tapi jangan sampai berduka cita seolah-olah tidak ada pengharapan. Jangan berduka cita yang melampaui batas. Lalu ayat yang ke-14, di sini dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi, orang yang percaya Tuhan Yesus, ketika meninggal, rohnya akan pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat janji Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14, Aku pergi ke rumah Bapa-Ku untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya ketika Aku ada di sana dan ada tempat bagi kamu yang Aku sediakan, maka kamu pun bisa datang kepada Aku. Jadi roh kita akan pergi kepada Tuhan Yesus Kristus di sorga. Nah, tidak hanya sampai di situ. Lalu dikatakan di sini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, tanda mulainya akhir zaman itu dikatakan di sini akan ada malaikat, ya, penghulu malaikat yang akan berseru
dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, sebagai tanda mulainya akhir zaman. Dan itu disusul setelah itu Tuhan Yesus turun. Ya, turun, tetapi tidak turun langsung menginjakkan kaki di bumi, dia hanya di awan-awan. Di sini dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, Tuhan Yesus akan turun, tetapi hanya di awan-awan. Tujuannya apa? Untuk menjemput orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu dan akan memakai tubuh kemuliaan. Bukan lagi tubuh seperti kita sekarang yang ada dosa, terbatas ya, dan penuh kelemahan. Tapi tubuh kemuliaan yang seperti dimiliki oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Dan dikatakan orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu dulu ya dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan. Lalu sesudah itu di ayat yang ke-17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus dia tidak menginjakkan kaki langsung di bumi, tapi hanya di angkasa. Ya, dia tunggu kita di sana. Dan orang yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan, waktu Tuhan Yesus datang, dikatakan tidak akan mati lagi, tapi langsung diubahkan tubuhnya juga memiliki tubuh kemuliaan dalam sekejap. Nah, dikatakan di sini, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika orang yang sudah mati dalam Kristus dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan, dan orang yang masih hidup yang percaya kepada Tuhan pada saat itu tidak mati lagi, langsung memiliki tubuh kemuliaan, kita sama-sama pergi ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan membawa kita ke sorga. Nah, itu adalah tanda pertama, peristiwa pertama mulainya akhir zaman itu. Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kita tidak boleh terus berduka cita, terus bersedih sampai-sampai kita tidak ada semangat lagi seumur hidup, seolah-olah bahwa tidak ada lagi pengharapan bagi orang percaya. Nah, tidak boleh seperti demikian ya. Kita boleh menangis, kita boleh berduka cita, dan bahkan mungkin ada beberapa waktu saat kita berduka cita, tetapi tidak boleh terus-menerus berduka cita ataupun melampaui batas duka cita kita. Karena kita orang-orang Kristen punya pengharapan. Nah, mungkin kita mau melihat secara jelas ya, tadi dikatakan peristiwa mulainya akhir zaman itu yaitu kebangkitan orang percaya. Ya, pengangkatan orang-orang percaya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang pergi ke sorga. Nah, lalu kalau kita melihat petanya, perjalanannya biar lebih jelas. Nah, lihat di peta ini adalah waktu Tuhan Yesus ya disalibkan, gambar salib ini. Lalu ini adalah masa gereja, ya church age, ya, masa gereja yaitu kita sekarang, dan kita tidak tahu kapan waktunya akhir zaman itu atau kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, yang pertama-tama dia datang hanya di angkasa, dia tunggu kita di angkasa, dan semua orang yang percaya tadi ya akan memiliki tubuh kemuliaan, baik yang orang yang sudah mati dibangkitkan atau yang masih hidup yang percaya juga langsung memiliki tubuh kemuliaan dan akan menyongsong Tuhan di angkasa di sini ya. Lalu kita akan dibawa ke surga. Nah, setelah itu akan ada namanya 7 masa kesusahan, di mana nanti kita melihat antikristus di sini memerintah, dan juga Tuhan mencurahkan hukuman-hukumannya di dunia ini. Makanya dikatakan 7 tahun masa kesusahan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Bersama-sama kita semua tadi yang sudah terangkat ke surga, ya kita akan turun ke dunia ini. Jadi masih ada orang-orang yang masih hidup ya, yang masuk ke 7 tahun masa kesusahan ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan orang percaya sudah diangkat tadi, orang yang tidak percaya masuk ke masa 7 tahun masa kesusahan ini. Nah, jadi setelah itu kita semua orang percaya bersama Tuhan Yesus akan turun ya, dan akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Nah, Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun lamanya. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus turun bersama-sama dengan orang percaya di sini, dia langsung menginjakkan kaki. Dia akan memimpin
pemerintahan, dia mendirikan kerajaannya, ibu kotanya di Yerusalem, dan kita tahu bahwa antikristus dikalahkan dan akhirnya ada kerajaan 1000 tahun. Disinilah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah selama 1000 tahun. Siapakah yang akan memerintah? Siapakah yang akan diperintah? Itu orang-orang yang masih hidup tadi di masa 7 kesusahan masuk ke kerajaan 1000 tahun ini. Nah, jadi inilah masa kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah itu akan ada namanya kebangkitan semua orang, ya, termasuk orang-orang yang tidak percaya, ya, akan dibangkitkan, dan atau orang-orang percaya yang baru percaya di masa 7 tahun masa kesusahan atau di kerajaan 1000 tahun ini, semua juga akan dibangkitkan. Dan bagi orang yang tidak percaya, dibangkitkan untuk mendapatkan, ya, hukuman yang kekal, dilemparkan ke lautan api. Nah, kalau sebelumnya mereka, ya, rohnya itu disiksa di neraka, tapi ketika nanti setelah kerajaan 1000 tahun akan dibangkitkan dan akan dilemparkan ke lautan api. Nah, sedangkan kita orang yang percaya akan juga menghadapi pengadilan, ya, tetapi pengadilan bukan untuk masuk neraka, tapi untuk menerima upah daripada Tuhan. Ya, seberapa kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, melayani Tuhan, itulah yang akan diadili, diberikan upahnya. Nah, setelah penghakiman ini, maka akan ada namanya Yerusalem yang baru. Dan bumi ini akan dihancurkan, lalu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan kota Yerusalem yang baru, ya, akan turun ke langit dan langit bumi yang baru itu, dan kita semua orang yang percaya, yang menerima hidup yang kekal, akan masuk ke Yerusalem yang baru. Kota yang indah, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Nah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, di surga, di Yerusalem yang baru dengan penuh sukacita. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan ada namanya dibangkitkan, ya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu pada saat Tuhan Yesus, ya, datang, ya, di angkasa. Ya, jadi kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan ini, dan kita bisa, ya, dikuatkan. Kita bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Mari kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Kita beribadah, taat firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia juga akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.